Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa salutal mu'minin rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul kembali dalam suasana hujan yang Allah berikan sebagai rahmat bagi kita. Insyaallah kita berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini sebagai rahmat bagi kita semua, jangan jadikan dia sebagai azab bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Semogalah apa yang kita tempuh sampai detik ini Allah jadikan sebagai amal soleh dan kita diberikan ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita teruskan lagi. Kita hampir sampai di penghujung masalah maksiat ya. Walaupun masih 4 kali pertemuan lagi. Ya. Ini kita masih dalam lingkup dampak buruk maksiat ke-17, yaitu orang yang bermaksiat dikhawatirkan meninggalkan catatan buruk pada kitab amalan dia. Ya kan? Yang catatan buruk itu ada kemungkinan kita mengandung unsur 7 unsur. Satu unsur kemungkinan kita dalam catatan amal kita itu termasuk dalam golongan laki-laki yang soleh atau laki-laki yang buruk, perempuan yang soleh, perempuan yang buruk, gitu, gender. Yang kedua, kita mungkin termasuk golongan yang baik atau yang buruk, mukminin, mukminat, terus muttaqin, muflisin dan sebagainya, mukhlisin dan sebagainya, atau kita termasuk yang nauzubillah min dzalik, munafik dan sebagainya, murtad dan sebagainya ya. Yang ketiga, apa kita kemungkinan kita dicatat sebagai golongan yang dibenci Allah atau yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, kita termasuk golongan yang diberikan nama, membawa nama baik atau nama buruk. Nama Wahyu Sujudi ini ngetopnya di langit gimana nih orangnya gitu. Apakah seperti Imron, seperti Zulkarnain, ya, gitu ya. Lalu yang kelima, kita mungkin termasuk golongan orang yang diberi julukan khas oleh Allah. Julukan baik atau julukan buruk. Julukan baik bisa saja ulama, waliullah, ahlullah. Julukan buruk mukhalif fakhur, toho dan sebagainya. Keenam, kita mulai nih. Kita bisa juga mungkin masuk golongan yang ditentukan nasibnya. Bernasib baik apa bernasib buruk. Nasib baik dilambangkan dengan istilah orang golongan yang beruntung, yang menang. Beruntung sama menang sama, karena dia memakai dua istilah. Satu faza, kedua falah. Faza itu artinya menang, artinya beruntung. Falah juga begitu. Kalau Bapak lihat di azan, hayya 'alal falah, meraih apa? Kemenangan. Bisa juga keberuntungan, karena kalau di masdarnya dirubah jadi orang-orang yang beruntung, jadi bukan falah lagi, muflihun. Ya kan? Muflihun. Gitu. Jadi kita apakah masuk golongan yang pertama yang bernasib baik, artinya Allah menentukan kamu golongan menang, kamu golongan beruntung, atau golongan yang kedua bernasib buruk, dilambangkan dengan kata-kata celaka. Golongan celaka, bukan golongan rugi apa udah kemarin. Jadi ini yang mau kita omongin, golongan yang beruntung dan golongan yang celaka. Malam ini kita ngomongin dulu golongan yang beruntung. Mudah-mudahan kita ada di sini semua nih. Amin. Ya kan? Golongan beruntung ada 8. Ada 8 golongan yang beruntung. Tapi sebelum kita bicara yang 8, Al-Quran sudah membicarakan bahwa golongan yang beruntung itu sebenarnya menggambarkan Allah memberi contoh pada golongan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi duluan tuh disebut tuh bahwa mereka golongan beruntung. Ya kita lihat sekarang ya dari awal ya. Kita mulai. Coba buka At-Taubah 88.
At-Taubah 88 sebagai dalil dasar yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu adalah golongan yang beruntung. Ya, kita lihat ya. Lakinir Rasul, tapi Rasul itu walladzina amanu ma'ahu. Nah ini dia. Rasul itu dan orang-orang yang beriman bersamanya. Coba menurut pengertian Bapak, walladzina amanu ma'ahu siapa? Sahabat Nabi. Ingat loh, jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat ada berapa? 62.000. Jadi 98 ya tadi. 98 Pak. 88. 88. 88. 88. 88. Beda dikit kan, men. Iya enggak apa-apa, orang beda 10 mending. Lu beda cepet jauh. Lakinir Rasul, tapi Rasul itu walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman bersama dia. Lihat, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, dan mereka itulah orang-orang yang peroleh kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Nih, golongan pertama yang disebut Quran orang yang beruntung, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Kita nggak masuk ini kita ya. Nggak masuk. Iya, nggak masuk dulu sementara. Ya. Terus lihat di ayat selanjutnya. Lihat. Adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalika fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi beruntung itu identik dengan menang. Beruntung identik dengan menang. Siapa yang beruntung dia pasti yang menang. Gitu loh. Bukan loser. Oke? Jadi pertama golongan yang Al-Quran ceritakan adalah para sahabat Nabi, karena lakinir Rasul walladzina amanu ma'ahu. Nah ini nih yang perlu digarisbawahi, di bold nih. Dan Rasul itu beserta orang-orang yang mengikuti dia saat itu adalah orang yang berjihad dengan harta, ya, dan diri mereka sendiri. Mereka orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Mereka orang-orang yang beruntung. Sip. Satu. Ya, itu caranya Pak. Ya. Nah, Dek. Mulai. Mulai. Digambarkan dalam hadis nih. Hadis pertama. Dia membutuhkan hadis deh. Ini beruntung identik dengan menang ya? Ya. Bukan otentik ya? Oh bukan. Kalau itu palsu Jokowi. Ini untung juga beda dengan laba gitu ya. Lain. Jualan telur. Kertas seperti ini biasanya anak. Oke. Lihat ya. Hadis pertama ya. Sungguhnya Allah perhatikan hati para hambanya, dan Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang dan membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin atau para sahabat pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah. Ini pujian dari Nabi ketika Jibril bisikin, Allah ngomongnya begini nih mengenai sahabat-sahabat kamu gitu. Wah, kita belum masuk golongan ini, belum masuk kita belum masuk golongan ini ya. Oke. Lanjut. Sekarang lebih spesifik lagi, Al-Quran ngomongin sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi sampai tabiin. Jadi gini nih, sahabat Nabi, sahabat, lalu sahabatnya kan ada kelompok sini tuh, Utsman, Umar, terus ada tabiin. Tabiin itu orang-orang yang ngikutin sahabat. Belum tentu tabiin ikut Nabi. Ketemu Nabi belum tentu. Mungkin mereka waktu Nabi wafat masih kecil. Nah, habis tabiin ada tabiin. Orang yang mengikut tabiin. Habis itu baru terjadi fitnah. Ada Khawarij, ada segala macam itu.
Ya, gitu dulu ya. Nah, ini didetailkan oleh Al-Qur'an nih. At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100. Ya, lihat baik-baiknya kata-katanya ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan Mekah, Muhajirin dan Ansor Madinah. Lihat baik-baik nih. Wallazina taba'uhum bil ihsan, dan orang-orang tabi'in yang ikut mereka dengan baik. Lihat, Allah ridho pada mereka. Bayangkan tuh. Dan mereka pun ridho pada Allah. Ini yang menyebabkan kalau sahabat disebut di hadis radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, Allah ridho padanya, gitu loh. Karena Quran bilang ridho pada Umar, ridho pada Ali, semua diridhoi oleh Allah. Ya. Terus, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Wah, ada golongan yang Allah sebut luar biasa ya. Kita belum sampai sini, belum ya. Ini bukan buat kita juga. Wow. Nyerempet aja. Karena disebut sih Ansor Muhajirin disebutkan gitu. Nah, lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Apa kata Rasulullah? Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, di kurunku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi. Berarti ini adalah zaman sahabat, zaman Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, di sini ya. Terus kemudian akan datang sebuah kaum yang bersaksikan terhadap mereka menurut sumpahnya, dan sumpahnya menurut persaksian. Artinya ini udah kaumnya udah menyimpang nih. Tapi intinya sebaik-baik orang yang beruntung, golongan yang dulu menang adalah golongan zaman Nabi, sesudahnya dan sesudahnya lagi. Habis itu udah. Habis itu mulai terkontaminasi sama ajaran-ajaran lain. Ya. Tiga zaman itu. Tiga zaman itu ya. Nah, terus terakhir mengenai sahabat Nabi, kita lihat ayatnya agak panjang nih, tapi membicarakan masalah umat Islam zaman Nabi secara keseluruhan. Surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. 76 ya. Al-A'raf 156 sampai 157. Ini ada doanya dari mereka nih. Mereka berdoa, dan tetapkanlah untuk kami waktub lana fi hadhihi dunya, untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman. Siapa ya? Pak Sugeng. Oh ya, oke. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan pada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, oke? Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman pada ayat kami. Lihat 157-nya. Yaitu, nah ini, alladzina yattabi'unar rasulan nabiyil ummi. Orang-orang yang dimaksud itu adalah orang-orang yang ngikutin Rasul Muhammad kan? Ya. Nabi yang ummi, yang nama mereka ada tulis dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, haramkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Titik. Terus lihat. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Muhammad, maksudnya nih, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan padanya, mereka telah orang-orang yang beruntung. Ini udah masuk ke dalam umat Islam secara umum. Kita termasuk. Termasuk orang yang beruntung, ya. Karena sifatnya apa?
Lihat, orang-orang yang beriman kepada Rasul, memuliakan Nabi, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang, masih Quran. Mereka orang-orang yang beruntung. Ini udah masuk kita. Amin. Gitu. Masuk Pak Tom di sini masuk. Masuk. Oh. Tadi kagak tadi. Nah, ini digambarkan sama Nabi, orang-orang seperti ini nih di Al-Araf ini di hadis nomor kedua. Kita berlomba-lomba nih ya antara kita dengan sahabat Nabi nih yang dimaksud nih. Lihat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla ahadin zahaba. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidaklah akan dapat menyamai satu mud infak salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya. Jadi kalau sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran ini nginfakin cuman 10.000 perak, ya, itu bagi kita udah berapa Uhud tuh. Kita mau berapa miliar nggak sebanding sama mereka? Keikhlasannya, mutunya dan segala macam itu. Jadi orang-orang dulu top, makanya disebut as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang ngetop lagi, Nabi pernah bilang, saya dibisikin sama Jibril, ada as-sabiqunal awwalun 10 orang yang dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup. Khadijah, udah meninggal nih bang ya. Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, dan seterusnya itu. Ada 10. Orangnya masih hidup, udah dibilang kamu surga udah. Gara-gara Allah memuji, Allah ridho padanya, dan mereka ridho pada Allah. Susah, nggak nyampe kita, susah, ya. Oke, nah baru kita setelah pembukaan ini kita baru beranjak kepada siapa-siapa saja golongan Muslim yang beruntung. Artinya dalam buku amal kita masuk golongan yang beruntung yang mana gitu loh. Ya, golongan yang menang, golongan yang beruntung. Ya, ada 8. Pertama, orang bertakwa pasti. Kedua, orang beriman pasti. 3, orang taat. 4, orang siddiq. 5, orang yang mujahid. 6, wali Allah. Nah, masuk lagi nempel di sini wali Allah. 7, orang awabin. Awabin. Orang yang gemar bertobat. 8, ahli akhirat. Ahli akhirat. Tuh orang yang beruntung. Nah, saya serahkan bapak-bapak, mau diuraikan apa disebut doang? Kalau disebut doang ya udah pulang kita ya, hujan sih. Ya, jadi takwa, kemudian iman, ya, orang takwa, orang beriman, orang taat, orang siddiq, orang mujahid, wali Allah, awabin, dan ahli akhirat. Apa ini maksudnya ahli akhirat? Ahli akhirat itu adalah orang yang di akhirat itu udah untung mulu, nggak ada apesnya. Padahal ada orang yang apes. Tuh bapak melihat hadis yang ada 3 orang ngadep ke Allah. 1 orang pejuang, 1 orang berilmu, 1 lagi orang yang dermawan. Lihat kan, apes kan? Dia, kamu saya ngasih harta kenapa? Oh, saya sumbangkan untuk masjid ini. Kazabta, dusta kamu. Kamu cuma buat ngeceng aja tuh. Nah, bahkan neraka, apes. Tadi mau nampak. Nah, itu golongan celaka itu, gitu. Nah, kalau golongan ahli akhirat ini untung melulu aja. Ntar itu kan ke-8. Ya. Jadi kita mulai yang takwa dulu ya. Yuk kita lihat surat Ad-Dukhan. Yang takwa nih, yang nomor pertama, takwa. Surat 44, surat Ad-Dukhan. Ayat 51 sampai 57.
monggo dibaca, ayo ini aku yang bacakan ya. 51. Sampai 57. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang bertakwa itu dalam tempat yang aman. Oke? Fi jannatin wa uyun, yaitu dalam taman-taman dan mata air. Mata-mata air. Ya. Mereka pakai sutra halus dan sutra tebal. Duduk berhadapan. Terus, demikianlah dan kami berikan pada mereka bidadari. Sip. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah melihara mereka dari azab neraka. Fadlam min rabbika, sebagai karunia dari Tuhanmu. Dzalika huwal fawzul azim. Yang itu adalah keberuntungan yang besar, kemenangan atau keberuntungan yang besar. Nah, di takwa ini keberuntungan besarnya di mana? Di surga. Ini orang takwa. Satu. Ya. Dijuluki golongan yang beruntung. Ini orang takwa ini dimungkinkan pada waktu hari kiamat nggak lewat padang mahsyar. Dipanggil soalnya langsung. VIP room. Ya VIP room bisa atau lewat surat Az-Zumar ayat 73. Ya kan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannatin zumara hatta idza ja'uha wa fut abwabuha wa qala alam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi langsung berkelompok MA plus Gria Setiabudi ya. Poso nggak masuk lo, rugi banget lo ngaji nggak masuk lo. Walaupun di luar MA kan nggak diakuin sebetulnya begitu. Masuk ya, masuk deh. Loh. Nah ini dengan ayat ini Nabi berstatement takwa adalah perkara yang banyak menyebabkan orang masuk surga. Takwa itu. Jadi takwa harus dicari, Pak. Jangan cuma di angan-angankan aja, dicari. Karena dia perkara yang banyak menyebabkan masuk surga. Ya, hadis nomor ke-11. Hadis 11. Lihat. 11. Ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut dan kemaluan. Dan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam surga adalah takwa pada Allah dan akhlak yang baik. Nah ini ya satu. Jadi baliklah kita meraih takwa juga. Kalau takwa diuraikan panjang banget nih Pak, 20 kali pertemuan nggak habis. Cirinya aja berapa Ustaz? Banyak kan? Oh, ada Ali Imran, Al-Baqarah, terus macam-macam ya. Tapi cukup gini aja. Untuk merangsang Bapak aja ini sebenarnya, nggak tahu terangsang apa kagak. Oke, kedua apa? Iman. Nih orang beriman ini macam-macam. Ada yang beriman beramal soleh segala macam itu. Nah, di mana letak keberuntungannya orang beriman itu? Karena Al-Quran mengatakan orang beriman itu mendapat keberuntungan yang nyata dan keberuntungan yang besar. Ada dua nih, keberuntungan nyata, keberuntungan besar. Dan salah satu keberuntungannya orang yang beriman itu nanti di akhirat itu kesalahannya ditutup. Ini kan mau ditimbang nih Pak, Bapak bawa emas ke toko emas, kan toko emasnya minta mana mau jual emasnya, mana mau saya timbang, emas dikasih, bawa modal kan dikasih gitu, timbang gitu. Ternyata yang Bapak bawa sebagian emas, sebagian perak di sini gitu ya. Terus Bapak buka juga gitu, orang itu nggak tahu, mau ikut ditimbang aja. Tapi kalau di akhirat kita bawa dosa, tahu bahwa masih bawa dosa ya, lo bawa pahala yang ditimbang, bawa dosa juga ya. Nah untuk orang beriman, dosa yang dikantongin itu ditutup sama Allah. Yukafir, itu keberuntungan. Masuk semua nih. Nah masuk keberuntungan tuh. Enak orang beriman tuh. Ayo. Kita lihat surat 64 ayat 9. Surat 64 ayat 9. Ya. Ya. Surat 64 ayat 9. At-Taghabun.
Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari di mana ditampakkan kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi dosa ada kan? Dan barang siapa yang beriman pada Allah, lihat, beriman pada Allah dan beramal soleh, lihat, yukaffir anhu sayiatihi wa yudkhilhu jannat. Niscaya Allah tutup kesalahannya, bukan diampuni, ditutup. Oke? Dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Zalika fauzul azim. Itu keberuntungan yang besar. Orang bawa dosa kok, beriman tapi beriman bawa dosa, maka dia ditutup dosa-dosanya, lempar ke surga. Mereka kekal di dalamnya. Bawa barang selundupan biar cepet. Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Beriman sih. Jadi iman kita modal, gitu, ya. Nah itu namanya keberuntungan besar. Orang punya salah jadi nggak punya salah gara-gara beriman beramal soleh gitu loh. Nah ini golongan yang beruntung, ya, golongan yang menang. Secara singkat Bapak bisa lihat di surat Al-Jasiyah, surat 45 di ayat 30. Ayat berapa tadi? 30. Ya, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya, soleh hati, fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Maka Tuhan mereka masukkan mereka dalam rahmatnya. Zalika huwal fawzul mubin. Kalau tadi fawzul azim, ini fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata. Nyata beruntungnya. Mantap. Ini bisa saya bawakan satu hadis ya, bahwa dulu Rasulullah pernah cerita begini. Ada seseorang laki-laki yang dia kehausan terus nyemplungin diri ke sumur di gurun, ya kan? Sumurnya bukan kayak kita sekarang Pak, sumurnya kayak cowakan gitu, si airnya di tengah-tengah gitu. Dia turun pelan-pelan gitu, sepatunya tuh buat dia minum, gitu. Ini orang beriman nih. Udah naik lagi dia. Naik ada anjing. Gitu kan. Dia mikir. Nih tadi saya kayak begini nih aus ini. Dia perlu minum nih. Dia turun lagi. Turun lagi digigit tuh sepatunya yang isi air tuh. Kasihin ke anjing itu. Maka di hari kiamat Allah ngampunin dia, nutup kesalahan dia dan masukin dia ke surga. Ini bukti. Terus cerita. Artinya gara-gara imannya itu dan kasih sayang dia pada makhluk Allah yang lain, tiba-tiba Allah ampuni semua dosanya dan Allah jadikan dia masuk surga. Ya itu. Bukan pelacur ya Tat ini. Ada yang pelacur, ada yang lagi. Ini laki-laki. Yang pelacur dia Nabi Musa itu. Ya. Hadis 3. Hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat, sehingga dia turun ke suatu sumur, lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar, didapatkannya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang sedang karena kehausan. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia turun kembali ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air, dan sambil menggigit sepatunya dan mulutnya dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur pada Allah. Maka Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Mengampuninya, menutup kesalahannya, lalu memasukkannya dalam surga. Gara-gara iman. Apa sih? Laki ini nggak diketahui beriman apa enggak ya? Ya pokoknya ini mencerminkan iman dia Pak pada Allah. Kalau dikesian sama anjing, kalau kita kan anjing najis bodo amat.
mati sekalian. Dia ada ininya. Belas kasihnya. Ya. Contohnya ekstrim begitu. Oke. Ya. Selanjutnya masih soal yang beriman. Kita lihat sekarang Allah memakai kata-kata qad. Sungguh. Ya. Allah menerangkan tentang golongan yang beruntung dari orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Nah, coba buka surat Al-Mu'minun 1 sampai 10. Kita lihat apa aja kerjaannya sampai mereka bisa disebut orang beruntung. Orang beruntung ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuk dalam salatnya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang mereka menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang enggak berguna. Wallazina hum lizzakati fa'inun, dan mereka menunaikan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, terkecuali pada istrinya dan pada budak-budak yang dikawininya itu. Boleh mereka ngumbar kemaluannya kan ya. Fa innahum ghairum malumin, sungguh mereka itu yang dua orang itu enggak apa-apa, enggak tercela gitu. Terus famani betago waro adzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di balik itu, mereka telah orang yang melampaui batas. Lihat beberapa tafsir Al-Mu'minun ayat 7 ini bukan hanya soal perzinahan, bukan hanya soal orang jadi pelacur, tapi orang yang menikmati diri sendiri juga termasuk keterlaluan. Haramnya apa namanya? Perpeloncoan apa? Orang nih di sini nggak bolehnya mencari di luar itu. Wah ya kan, nonton BF dulu ya, kesle ya, bokep ya, itu nggak beruntung, udah rugi dia, pasti rugi ya. Apa lo nyakar diri lo? Begitu udah lu nggak bangun lagi. Terus waladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang yang melihara amanat yang dipikulnya dari janjinya. Waladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang memelihara sembahyangnya, maksudnya nggak pernah bolong salatnya. Ulaika humul warisun, mereka orang yang mewarisi surga. Allazina yarisunal firdaus, yaitu surga firdaus, hum fiha khalidun. Tapi ujungnya apa? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Golongan beruntung dengan amal solehnya ada sekian banyak itu. Nah, kemudian ini asbabun nuzulnya ada di hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Kita lihat ya. Saya udah jarang bacain imam dulu. Sairul misalnya waduh. Dari Urwah bin Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qori, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Khalifah Umar bin Khattab berkata, ya, Rasulullah SAW pernah suatu saat diturunkan wahyu kepadanya. Maka wahyu tersebut terdengar seperti dengungan lebah di dekat wajahnya. Kami semua pun terdiam. Dan beliau lalu menghadap ke arah kiblat. Saya mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Jadi habis dapat wahyu Al-Mu'minun 1-10 tadi, Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah kami tambahan dan janganlah engkau kurangi kami. Berilah kami kemuliaan dan janganlah engkau hinakan kami. Berilah kami dan janganlah engkau menghalangi kami dari pemberianmu. Pilihlah kami dan janganlah engkau kesampingkan kami. Dan ridhoilah kami dan jadikanlah kami ridho dengan pesanmu. Kemudian belum bersabda, sungguh telah diturunkan padaku 10 ayat. Yang tadi ini, barang siapa mengamalkannya, niscaya dia masuk surga. Kemudian belum membaca firman-Nya, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya itu. Jadi ini ayat udah menjamin kalau dilaksanakan ini surga. Karena ada sifat apa? Falah. Beruntung. Gitu. Wah, orang beriman nih dimanjain banget lah. Amin. Mantap. Terus orang beriman selanjutnya
Nah ini kesenangan Pak Joko nih. Orang beriman selanjutnya digambarkan oleh Al-Quran, keberuntungannya ada terletak pada cahaya yang didapat apa dia? Nur. Kita ini kan bukan malaikat. Malaikat bercahaya Pak. Kalau kita bisa melihat malaikat, ya diizinkan oleh Allah. Malaikat tuh waktu lewat itu, semua alam ini jadi terang gara-gara malaikat lewat, karena bercahaya. Nah kita nanti bisa seperti malaikat ketika di akhirat dengan status iman. Maka kita bercahaya, diberikan cahaya. Sampai-sampai orang yang bergaul sama kita di dunia nih, tapi orang munafik ya, minta cahaya kita. Mana cahayanya? Lo kan dulu bergaul sama gue, cahayanya. Kita bilang, sorry Mac. Sorry bos. Sorry Mac. Wah Mac aja. Lihat ya, surat Al-Hadid, surat 57, ayat 12. Apa kata Al-Quran? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a. Yaitu pada hari ketika kamu lihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim busrakumul yauma jannah. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka. Jadi kita punya cahaya dua, satu di depan, satu di kanan. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung, azim. Satu, cahaya ya. Lalu berikutnya, orang beriman itu keberuntungannya terletak pada dia diberikan satu kluster di surga. Jadi gini Pak, dijanjikan oleh orang-orang, oleh Pak Prabowo misalnya, orang-orang di MA, saya pindahkan ke satu tempat namanya Jakarta. Oh senang kita, Jakarta kan kota besar. Tapi Jakarta di mana? Ada yang dipindahin di Menteng, Pondok Indah, itulah Ben Hill. Karet, di karet pipa. Yang paling depan di mana? Pondok Indah. Nah, gitu juga orang beriman. Orang beriman masuk surga, tapi di tempatnya di mana? Di surga Aden. Karena Aden itu tambahan. Aden itu bukan nama surga, Adenan, tapi nama wilayah kluster di tengah-tengah surga gitu loh. Nah, orang beriman tuh jatuhnya di situ. Bapak pernah bacain ayatnya? Yang mana itu? Pokoknya dan ada tambahan untuk mereka yaitu surga Aden. Masakinah Thayyibah. Coba kita lihat ayatnya. Betul. Surat At-Taubah ayat At-Taubah 72. At-Taubah ayat 72. Wa a'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan akan dapat surga yang di bawahnya yang mengalir sungai, kekal mereka di dalamnya. Wa masakinat thayyibati fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Dan dapat tempat yang bagus di surga Aden dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi makin gede aja beruntungnya gara-gara dapat tempat yang bagus di Aden dan ridhonya Allah. Selesai orang beriman. Sampai sini orang takwa, sahabat Nabi, orang takwa, orang beriman. Yang mana yang Bapak demen nih? Itu. Semua. Suruh pilih lo kok. Enggak, ini sebenarnya ini ya, kita terlalu dimanjain sama Allah. Ya kan? Kalau disediain begitu kita nggak mau ngambil. Ya kan? Ibadah malas,
segala macam gitu. Kalau bedanya tidak bisa masuk surga. Luar biasa no. Fasilitasnya buat kita hebat-hebat. Sekarang kita masuk ke dalam yang ketiga. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat. Ya. Nah, orang yang taat itu digambarkan bahwa Allah menjanjikan pada orang yang taat itu sama keberuntungan, kemenangan yang besar. Buka surat An-Nisa. Surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 70 dan 71. 70 kan? 71. Apa? Gampang kan? Untuk melacaknya gampang kan? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Terus yuslih lakum, kalau kamu sanggup berkata yang benar, Allah akan memperbaiki amananmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Terus nah ini wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat pada Rasulnya faqad faza fawzan azima, maka dia mendapat kemenangan, keberuntungan yang besar. Ya, itu taatnya. Ini juga buat mukadimah gitu ya. Iya, mukadimah biasanya kan. Nah, sekarang kita masuk dalam praktek. Kira-kira praktek taat kayak gimana sih? Gampang. Nabi bilang, siapa yang tiap malam baca 100 ayat dari Quran, termasuk golongan orang yang taat. Baca 100 sekarang, Al-Baqarah 1-100 gak lama, Ali Imran 1-100 gak lama. Ya, atau gabungan Al-Waqiah dengan apa? Boleh. Ini rahasia lagi nih. Rahasia. Jangan kasih yang lain nih. Hadis nomor 4. Hati-hati rahasia nih, hati-hati. Man qara'a fi lailatin bimi'atin ayah kutiba minal qanitin. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari, maka dia tidak termasuk golongan orang yang taat. Nah, udah. Begitu baca ini doang, tiap hari 100 ayat. Ya kan? 60 hari Bapak udah baca 30 juz itu. Ya kan? Maka termasuk orang yang taat. Masuk dalam surga. Amin. Atau Bapak bisa juga berpraktek melarang kemungkaran. Melarang kemungkaran termasuk orang-orang yang taat. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara. Salah seorang dari mereka taat beribadah dan yang lainnya lalai. Orang yang taat itu jika melihat orang lain melakukan perbuatan dosa, maka dia akan berkata, celaka kamu, berhentilah. Nih, dibutuhin keberanian. Jadi orang yang taat itu gambarannya kata Rasulullah, dia berkata pada yang nggak taat, berhenti kamu, celaka kamu. Nah, namanya melarang kemungkaran. Itu taat juga. Ya. Nah, insya Allah semuanya masuk dalam taat ini, amin. Nomor 4 apa ya? Sidik. Orang sidik. Apa Pak? Sidik. Nomor 4 kan udah. Benar. Takwa, beriman, taat. 4 sidik. Sidik. Sirik. Sidik. Sidik. Oh, benar. Benar. Saya bilang benar. Sidik, ya. Jujur juga bisa. Sidik jujur kan, jujur benar. Sidik. Surat Al-Maidah ayat 119. Surat Al-Maidah 119. Ini bacanya mesti dikoma-komain juga nih, jangan langsung baca main molosin deh ya. Iya. Ya. Qala Allah berfirman,
hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidaquhum. Ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Oke? Ya Allah bicaranya kapan nih? Hari kiamat, ya. Jadi hari ini hari yang bermanfaat untuk orang-orang yang sidik, ya kan? Terus satu, bagi mereka surga yang dibawanya sungai-sungai. Dua, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tiga, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho padanya. Dzarikal fauzul azim. Jadi orang sidik itu ganjarannya bikin Allah berkata itu beruntung yang besar, masuk surga. Terus apa lagi sih? Nomor dua, udah kekal. Tiga, dapat ridho. Abu Bakar borong semua. Borong. Sahabat. Iya, sahabat sih dia benar. Borong di tempatnya. Ya. Nah, untuk hal ini orang sidik itu bersama-sama orang syuhada membuat para nabi dan rasul iri di surga. Karena orang sidik dan orang-orang syuhada mujahid itu dikasih mimbar dari cahaya tiap hari Jumat di surga. Dimana para nabi dan rasul agak iri gitu melihat mereka. Ini apa kedudukannya, apa begini gitu. Gara-gara dia sidik dan syuhada. Mari baca hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Ini agak panjang nih, ya. Dari Abdullah bin Umair bahwa dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, malaikat Jibril datang pada Nabi SAW seraya berkata, hari itu, maksudnya hari yang di ayat tadi ya, yang dikatakan Allah tadi di ayat tadi, adalah hari Jumat di mana engkau dan umatmu diberi keutamaan dengannya. Di dalamnya terdapat suatu waktu tidak sekali-kali seorang mukmin dalam keadaan berdoa mohon kebaikan pada Allah. Pada saat itu kecuali akan diperkenankan bagi doa tersebut. Oke. Menurut pemohon kami, hari tersebut bisa juga dinamakan Yaumul Masjid, hari penambahan. Nabi bertanya, "Hai Jibril, apakah Yaumul Masjid itu?" Jibril menjawab, "Sungguhnya Rabbmu telah membuat sebuah lembah yang luas dalam surga Firdaus. Dalamnya terdapat banyak gundukan minyak kasturi. Apabila hari Jumat tiba, Allah menurunkan sejumlah malaikat menurut apa yang dikehendakinya. Sedangkan setelah lembah itu terdapat mimbar-mimbar daripada cahaya yang di atasnya ada tempat-tempat duduk para nabi. Mimbar cahaya itu dikelilingi dengan mimbar lain dari emas dihiasi dengan batu yakut dan zalbajar. Di atas mimbar-mimbar ini terdapat para syuhada dan siddiqin yang duduk-duduk di belakang para nabi di atas gundukan minyak kasturi tersebut. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Akulah Rabb kalian dan aku telah menepati janjiku pada kalian. Maka mintalah kalian padaku, niscaya kuberi apa yang kalian minta." Mereka berkata, "Wahai Rabb kami mohon ridhomu." Allah berfirman, "Sungguh aku telah ridho pada kalian dan bagi kalian akan aku beri apa yang kalian harapkan berikut tambahannya yang aku tambahkan buat kalian." Mereka menyukai hari Jumat karena pada hari itu Rabb memberi mereka kebaikan. Jumat adalah hari Rabb berkuasa di atas ars. Jumat Adam diciptakan, Jumat pula kiamat terjadi. Jadi tadi surga ada hari Jumat di mana bapak-bapak ini yang sidikin nih sama yang syuhada ini dipanggil. Nabi bingung, "Wah ini umat gue dari mana, ngaji sama siapa gitu kan?" Ngaji di mana? Ngaji gratis nggak dateng loh, parah loh. Gitu ya. Ini janji Allah ini semuanya nih, janji Allah ini hebat, ya. Menit ke berapa itu? Apa? Menit ke berapa? 4915 kenapa? Enggak, ngaji gratis aja. 4915. Ya, prakteknya gimana sekarang? Orang jadi sidik. Belum tentu dia cuma ngomong jujur, membenarkan, belum tentu. Ada prakteknya yang gampang yang bisa Bapak lakukan. Hadis nomor 5. Dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda, pedagang yang jujur, sidik, ya kan? Dan dapat dipercaya akan bersama para nabi
para siddiqin dan para syuhada. Neplok lah, dagang jujur ya Pak. Pak Ruli jujur ya Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz dagang jasa kan, jujur Pak. Tuh, enak kan prakteknya. Dah. Sering bohong ternyata orang pedagang ya. Iya kok tahu? Yang di sini bukannya karyawan, pedagang. Gila kan tuh? Dipertaruhkan kan. Nah, nomor selanjutnya apa? Mujahid ya? Nomor 5 apa 6? 5, mujahid. Ya. Mujahid tuh bisa macam-macam. Bisa lewat jalur perang, bisa lewat jalur non perang. Sekarang kita lihat yang jalur perang. Surat At-Taubah 111. Ini mujahid yang lewat jalur perang ya. Lihat. Kata berapa kira? At-Taubah 111. Apa kata Allah? Innallaha yastara. Sungguh Allah telah membeli minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang mukmin harta mereka dan jiwa mereka dibayar dengan surga. Ya kan? Syaratnya apa? Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu berperang pada jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Quran. Jadi siapa yang berperang karena Allah, Allah beli harta dan jiwanya dengan dibayar surga. Ya, terus dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka gembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nih, mujahid yang lewat jalur apa? Jalur perang. Ya, lewat jalur perang dia. Coba kita lihat dulu perumpamaan yang dibikin oleh Rasulullah mengenai mujahid perang ini, hadis nomor 10. Hadis nomor 10, lihat. Perumpamaan orang yang berjihad jalan Allah. Ya, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berjihad jalannya. Adalah seperti perumpamaan orang yang berpuasa dan melakukan salat malam. Dan Allah menjamin bagi orang yang berjihad jalannya, apabila meninggal, maka dia akan masukkannya dalam surga. 2. Atau dia kembali pulang dengan selamat dengan membawa pahala atau harta rampasan perang. Ya, oke. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu perumpamannya sama dengan orang yang berpuasa dan salat malam terus menerus sepanjang hidupnya. Ya, jadi kalau Bapak memang nggak perang, bisa nggak Bapak tiap hari puasa sunnah dan malam tahajud? Nah, jalannya begini, ngantuk-ngantuk. Tapi begitulah, ya. Kayak itu yang lewat perang. Sekarang ada mujahid yang lewat jalur non perang, tapi dia berkorban dengan hartanya dan dengan dirinya. Dirinya capek-capek, dia tetap aja berjuang untuk Islam gitu ya. Hartanya dia semua ya. Coba lihat surat As-Saff. Surat 61. Ini yang Pak Luli baca, Pak Ustadz Luli baca di subuh ini. Surat 61 ayat 10, 11, 12. Surat 61 10, 11, 12. Sama sebetulnya. Yang tadi jual beli sama Allah, ini juga jual beli sama Allah. Tapi jalurnya non perang ya. Lihat. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang yang beriman, sukakah kamu saya tunjukkan suatu perniagaan atau bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasuli. Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Nih, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, dirimu maksudnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Lihat, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu,
wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir di dalamnya, wa masakinat thayyibah, dan memasukkan kamu dalam tempat tinggal yang baik di surga Aden, ya kan? Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Nah, ini mujahid yang berjuang di jalan Allah lewat jalur non perang. Para ustadz. Nah, itu penting nih Pak Ustadz beli. Ya, yang lain bodo amat ya. Habis sudah dakwah malam. Soalnya suha nggak mau. Ya, itu ya jalurnya seperti itu. Lihat hadis nomor 7. Buat menguatkan hadis nomor 7, lihat. Sungguhnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, ayul amali afdol, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman pada Allah dan Rasulnya. Tanya kembali, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Kemudian lagi apa lagi? Haji menabur. Nah, ya, jadi iman pada Allah dan Rasulnya nomor pertama, kedua dia berjihad di jalan Allah, ketiga baru haji mabrur. Silakan diamalkan masing-masing sesuai kapasitasnya, ya. Nomor 6, dikit lagi Pak, wali Allah. Nomor 6, wali Allah. Surat Yunus 62 sampai 64. 82 62 sampai 64. 60 ya. 62 up to 64. 62 sampai 64. Yunus, ya. Are you ready? Kayak mau balapan, kayak mau main greyhound. Aduh ready. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada khawatir terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu wali-wali itu adalah orang beriman dan mereka selalu bertakwa. Lihat, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillahi, enggak ada perubahan bagi kalimat Allah itu. Dzalika huwal fawzul azim. Wali-wali Allah itu adalah mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan atau keberuntungan yang besar. Wali. Jadi ya ada kemungkinan kita dapat golongan wali ini kan, amin. Ya. Terus nomor 7 apa? Awabin. Nomor 7 golongan awabin adalah golongan orang yang suka-suka bertobat, orang yang gemar bertobat, ya, namanya awabin. Jadi kalau Bapak sering bertobat, Bapak bisa disebut dengan golongan awabin, orang-orang yang suka bertobat. Awabin. Awabin itu orang-orang yang suka bertobat, ya. Nah, golongan yang suka bertobat ini, herannya kita yang berdoa buat mereka itu malaikat. Malaikatnya nggak main-main. Malaikat yang berdoa untuk apa? Untuk orang awabin itu malaikat yang memikul ars. Dan malaikat yang bertugas di sekitar arsnya Allah. Nah, mereka tiap hari berdoa buat orang-orang yang bertobat. Doanya apa? Kita lihat. Surat 40. Surat 40, Pak. Ayat 7 sampai ayat 9. Surat 40. Surat 40 ayat 7 sampai 9. Malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya, ya, memikul ars ada 8 ya, dan malaikat berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman padanya.
serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan pada orang-orang yang bertaubat. Nah ini, bertaubat dan mengikuti jalan Kau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang yang bertaubat di bumi selalu didoakan oleh malaikat di arsy. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan pada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan turunan mereka semua. Tuh Pak, jangan khawatir kalau Bapak beriman, anak-anaknya didoain sama malaikat, istri-istrinya segala macam kan. Sungguhnya Kau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Kau pelihara dari balasan kejahatan pada itu, maka sungguhnya telah Kau anugerahkan rahmat padanya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi awabin didoakan oleh malaikat, dan malaikat berkata, kalau Engkau udah kabulkan doa kami, mereka semua dapat keuntungan yang besar. Ya, keuntungan yang beruntung. Ini dijaga dari kejahatan ya Pak? Ya. Lihat baik-baik tuh, ada ayat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka artinya adalah sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Artinya bertobat. Itu udah Allah bilang, beruntunglah orang bertobat. Ya, ada lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah ini sama, beruntung mereka. Gitu ya, itu awabin. Alhamdulillah. Terakhir ahli akhirat. Jadi kenapa disebut ahli akhirat? Coba lihat surat Al-A'raf ayat 8. Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari kiamat itu adalah timbangan yang adil, yang hak. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka orang-orang yang beruntung. Jadi ahli akhirat yang ke hadapan Allah membawa banyak sekali kebaikan dibandingkan dengan dosanya. Timbang jadi berat kebaikannya. Ya. Nomor 2, cirinya ahli akhirat dijauhkan dari azab. Jadi di padang mahsyar dia dijauhkan dari azab, didekatkan dengan rahmat Allah. Ya, jadi nanti Bapak di padang mahsyar itu jalan-jalan, kan bawa dosa nih, malaikat azab iseng aja, tendang ke di ospek gitu. Tapi kalau orang yang beruntung ahli akhirat, maka dia dijauhkan dari azab oleh Allah, didekatkan sama rahmat Allah. Ya, surat Al-An'am nomor 16 ayat 16. Surat Al-An'am ayat 16. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, sungguh Allah telah memberikan rahmat padanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jadi pertama, ciri khas ahli akhirat, dia bawa apa? Bawa kebaikan yang banyak, ditimbang lebih berat. Yang kedua, dia dijauhkan dari azab, didekatkan dan rahmat. Terakhir, cirinya orang ahli akhirat itu dia dijauhkan dari neraka, didekatkan dengan surga. Ali Imran 185. Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah.
ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dukhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faza, maka dia beruntung. Itu namanya ahli akhirat. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa depan kita masuk ke dalam golongan yang celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.